Komedi adalah salah satu genre yang selalu laku di dunia anime. Dan anime yang memiliki genre komedi biasanya selalu menyajikan cerita yang gak mengecewakan, baik ketika dikombinasikan dengan genre action, romance, sport, shoujo, bahkan ecchi sekalipun. Komedi ecchi merupakan kombinasi genre yang cukup menjanjikan, karena di samping kita mendapatkan hiburan berupa jokes-jokes yang bikin kita ketawa, kita juga mendapatkan asupan-asupan ecchi-ecchi kimochi yang dapat membuat kita bergairah dan gak gampang bosan. Gue bakal mengklasifikasikan beberapa anime komedi ecchi yang tentu saja membuat kita bergairah pas nontonnya. Pertama, Boku no Kanojo ga Majime Sugiru Shoujo Bitch Naken, atau dalam bahasa Inggrisnya My Girlfriend is So Bitch. 私は今ここでスカートを託し上げてご覧に入れます。 Kosaka-san. Bercerita tentang seorang pria Dotei bernama Shinozaki Haruka yang menyukai siswi terpintar dan tercantik di sekolahnya bernama Kosaka Akiho, yang kebetulan merupakan teman sekelasnya yang terkenal sangat rajin dan patuh. Hingga pada akhirnya Haruka memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Akiho, dan tidak disangka cintanya pun diterima. How lucky this guy. 好きです。付き合ってください。 私でよければ。 Namun ini merupakan pacaran pertama bagi Akiho, sehingga dia harus belajar banyak hal agar bisa menjadi pacar yang baik. Tetapi, hal yang dipelajari justru mengarah kepada hal-hal yang nyeleneh tapi kimochi. Selain itu, Haruki juga dikelilingi oleh lingkungan pertemanan yang sama nyelenehnya, mulai dari teman masa kecilnya, adiknya, bahkan beberapa temannya yang lain. Kedua, Prison School. Raiden, Tamemo. Fujino Kiyoshi adalah salah satu dari 5 murid yang bersekolah di Akademi Hachimitsu yang awalnya merupakan sekolah khusus wanita. Hingga pada akhirnya pihak sekolah memutuskan untuk merubah statusnya menjadi sekolah umum dan menerima murid laki-laki sebanyak 5 orang pada tahun pertama perubahannya. Suatu hari mereka berlima menyusun sebuah rencana pengintipan wanita mandi. Hey, pipik is crime, dude. Iko. Deo, wareware no aikotoba. Hitori wa mina no tame ni. Mina wa hitori no tame ni. Soshite, uragiri mono ni wa. Namun ketika menjalankan misi yang ecchi dan kimochi tersebut, mereka kegap oleh organisasi OSIS yang membuat mereka dijebloskan di penjara sekolah yang dijaga oleh senpai-senpai yang super duper ecchi daisuki, yang mungkin kalau kalian yang di penjara pun gak bakal nolak. Ketiga, Tejina Senpai. Asisten Kun, namanya tidak diketahui, adalah siswa letoy yang terlihat seperti orang yang tidak memiliki motivasi dalam menjalani kehidupan sekolahnya. Asisten Kun dihadapkan dengan situasi di mana dia harus menemukan ekskul atau klub untuk bergabung. Dan dia memilah-milah klub mana yang hanya memerlukan sedikit atau bahkan tidak perlu sama sekali partisipasi dirinya dalam kegiatan klub. Ketika sedang berjalan, dia nggak sengaja melihat ruang klub sulap dan melihat seorang senpai yang aduhai sedang melakukan trik sulapnya. Si senpai pun terkejut dan menjadi grogi ketika dia sedang diperhatikan, sehingga trik sulap yang dilakukan gagal. Keempat, Shimoneta to Yugainen go Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai. 赤ん坊の作り方を教えていただけませんか。赤ん坊の作り方を教えていただけませんか。 Okuma Tanukichi hidup pada masa di mana hal-hal yang berbau ecchi dilarang.
Setiap siswa dipasangkan kalung yang akan merekam dan mendeteksi perbuatan mereka. Bahkan untuk hanya sekadar mengeluarkan jokes-jokes mesum saja bisa ditangkap. Sungguh masa-masa yang kelam. あんた駅をご利用の皆さん、逃げてください。雪原の王が現れました。 Suatu hari, Tanukichi bertemu dengan seorang wanita yang hanya menggunakan selai kain putih dengan kepala ditutupin sempak putih khas anime yang sedang menyebarkan foto-foto bugil. Bisa dibilang dia adalah pahlawan kebebasan untuk berecchi ria di anime ini. Yeah, she is the real hero, dude. Lalu Tanukichi terjebak di suatu situasi yang mana mengharuskan dia untuk membantu pahlawan ecchi itu menjalankan misinya dalam menyebarkan keecian. Kelima, Bigata HK. くはないあれ痛い Yamada adalah wanita cantik berumur 15 tahun yang merasa dirinya wanita cupu karena pada usia segitu dia masih perawan. Don't be shy, honey. Karena hal itu, dia berambisi untuk mengencani 100 pria yang berbeda. Namun keadaannya yang virgin membuat dia sangat pilih-pilih dalam menentukan cowok pertama yang akan dia ajak kencan. でもいい男ってエッチに慣れてそうでどこかにイケメンで経験のないチェリー君なんていないよね死ぬかこのエロ女子高生 Pada akhirnya dia bertemu dengan Kosuda Takashi, cowok dotei nan lugu yang bahkan tidak mengerti hal-hal yang berhubungan dengan wanita, sehingga hal itu membuat Yamada tertarik dengannya. 知らない一つ一つ Keenam, Okusama ga Seto Kaicho. 清風高等学校俺の通うこの新設校で前代未聞の生徒会長が誕生した。 Hayato Izumi mencalonkan diri dalam pemilihan ketua OSIS. Namun karena program-program yang dikampanyekan dianggap gak asik bagi siswa-siswi sekolahnya, dia kalah telak dari kandidat lain bernama Uwi Wakana yang menyodorkan program yang lebih bebas dan berbau ecchi-ecchi kemochi bagi siswa sekolah tersebut. どういうことです？学校生活を送る上で気になったものを公約としただけだが Dan betapa beruntungnya pria ini. Dia menemukan Uwi Wakana datang ke rumahnya dan mengatakan bahwa dia akan menjadi istri Izumi karena mereka telah dijodohkan oleh orang tua mereka. Mereka pun tinggal serumah yang membuat kisah ecchi-ecchi komedi dimulai. Ketujuh, Renai Boukun. 愛の誠司さん突然ですがあなたはキスをしないと死にますこっち向いて向いちゃって Aino Seiji terpaksa harus mencium seorang wanita akibat ulah dari malaikat absurd bernama Guri. Dia memegang sebuah kiss note yang jika ditulis nama siapa saja, mereka akan menjadi sepasang kekasih. Ingat, siapa saja. Kita bisa bayangkan berapa banyak pasangan terpaksa yang tercipta oleh malaikat absurd ini. Seiji harus mencium seorang wanita, kalau tidak Guri akan mati. 見捨てないでくださいあなたがキスしてくれないと死ぬんですよ私 Ternyata Seiji memiliki wanita yang dia suka bernama Hiyama Akane, seorang cewek populer yang juga memiliki perasaan yang sama kepada Seiji. Lalu Guri menuliskan nama mereka berdua di kiss note. Lalu apa yang terjadi? Tonton sendiri, cok! Oke, jadi itu tadi klasifikasi anime-anime komedi ecchi kimochi daisuki. Kalau kalian tanya recommended atau enggak, bagi gue selama ada genre ecchi, sebuah anime patut dipertimbangkan. Logikanya, walaupun ceritanya sampah, seenggaknya kalian bisa menikmati keeciannya. Daripada yang ceritanya ampas plus nggak ada ecchi sama sekali, apa yang mau kalian nikmati? Monitor. Dan yang perlu kalian tahu, menekan tombol subscribe adalah hal terindah yang pernah ada di dunia ini. Oke, sekian dulu gue Arju. See ya.